Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di GEP Media Channel dengan aku Kak Rahmi. Hari ini kita bakal ngebahas soal ekonomi terkait pendapatan nasional dan inflasi part 2. Nah, gimana ya soal-soalnya? Yuk berikut kita simak pembahasannya. Nomor 1, jika pemerintah Indonesia memberikan bantuan pembangunan melalui pengiriman mesin pertanian buatan Indonesia kepada negara Fiji senilai 10 juta dolar dalam perhitungan pendapatan nasional, bantuan pembangunan tersebut dicatat sebagai apa gitu ya. Kita lihat yang opsi A, kenaikan pendapatan nasional Fiji, yang B, kenaikan investasi Fiji, yang C, kenaikan impor Fiji, yang D, kenaikan investasi Indonesia, yang E, kenaikan belanja pemerintah Indonesia. Nah, jadi kalau kita mau menjawab soal yang nomor 1, kita lihat dulu nih, dia minta atau dia memberikan penjelasan. Katanya si Indonesia itu memberikan bantuan pembangunan gitu ya. Mereka memberikan bantuan pembangunan gitu. Berarti nanti kalau misalkan ada bantuan pembangunan ke sebuah negara, nah kita lihat ya, berarti nanti adanya investasi yang masuk. Nah, berarti ada investasi yang masuk ke negara tersebut gitu ya, ke negara tersebut. Kalau misalkan adanya investasi masuk ke negara tersebut, kalau kita lihat dari opsi jawaban A, B, C, D sama E, jawaban yang benar adalah D, kenaikan investasi Fiji atau di negara Fiji. Oke teman-teman, kita lanjut nomor berikutnya. Ekonomi yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan atau entrepreneurship karena mereka berani berinovasi dalam aktivitas produksi adalah gitu ya. Nah, berarti ini adalah salah satu pendapat dari ahli yang kata mereka ekonomi itu mengalami pertumbuhan ditentukan oleh kemampuan kewirausahaan. Nah, kita lihat ternyata kalau misalkan kita lihat opsi yang A, kalau menurut Adam Smith, kalau pertumbuhan ekonomi itu sangat ditentukan oleh yang namanya jumlah atau pertambahan jumlah penduduk. Nah, kemudian kalau misalkan yang Ricardo katanya ekonomi itu bisa atau mengalami pertumbuhan sama juga dengan Adam Smith gitu, karena ada juga pertambahan jumlah penduduk gitu ya, jumlah penduduk. Tapi karena jumlah ini terus meningkat bakal mempengaruhi nanti yang namanya tenaga kerja juga bakal meningkat. Karena nanti tenaga kerja makin banyak, maka upah itu nanti bakal semakin menurun. Kalau misalkan opsi yang C, kita lihat ya opsi yang C, kalau menurut Solow, pertumbuhan ekonomi itu nanti sangat ditentukan oleh tabungan. Nah, jadi kalau semakin tinggi tabungannya, nanti konsumsi si masyarakat juga bakal tinggi. Nah, kemudian yang D menurut si Schumpeter. Nah, kalau menurut Schumpeter ini benar. Jadi pertumbuhan ekonomi itu sangat ditentukan oleh yang namanya kewirausahaan ataupun inovasi gitu ya dari wirausaha. Yang E kalau Malthus, nah, dia bilang kalau ekonomi sangat atau pertumbuhan ekonomi ini sangat ditentukan yang namanya jumlah penduduk. Tapi karena jumlah penduduk ini yang semakin terus-menerus meningkat, nanti pangan itu bakal mengalami yang namanya krisis pangan. Nah, jadi jawaban yang benar untuk nomor ini adalah menurut ahli D, Schumpeter. Jawabannya yang D ya. Nomor berikutnya, cara langsung uang menggantikan barter adalah melalui fungsi uang sebagai.
Yang A alat tukar, B alat satuan hitung, C alat penyimpan nilai, D alat penyimpan kekayaan, dan yang E adalah alat pembayaran gitu ya. Nah, teman-teman, jadi kalau kita lihat di sini kan dia bilang menggantikan barter. Nah, kalau misalkan kita berbicara barter, barter itu adalah pertukaran. Kita lihat ya, barter ini adalah pertukaran barang dengan barang. Nah, kata dia menggantikan barter adalah melalui fungsi uang sebagai gitu ya. Jadi salah satu fungsi uang ini dia adalah untuk satu fungsi uang, dia adalah untuk alat tukar gitu ya. Nah, sebagai alat tukar. Nah, orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan atau tidak perlu nanti menukarkan dengan barang, tetapi cukup dengan yang namanya uang. Berarti nanti jawaban yang benar adalah sebagai alat tukar. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nomor berikutnya, berikut ini adalah sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat kecuali A. Dana hibah, B. Dana perimbangan, C. Penerimaan dalam negeri, D. Penerimaan perpajakan, E. Penerimaan bukan pajak. Nah, teman-teman, dia kan di sini bilang sumber penerimaan pemerintah pusat itu ada yang pertama dari penerimaan dalam negeri, yang kedua ada dari hibah gitu ya. Terus penerimaan dalam negeri ini juga dibagi gitu ya. Dibagi yang pertama penerimaan dari perpajakan gitu ya, perpajakan. Kemudian yang kedua penerimaan dari perdagangan internasional. Nah, kalau misalkan dia penerimaan dari perpajakan, kita bagi lagi ya. Di sini ya, kita bagi penerimaan dari perpajakan. Yang pertama ada namanya berasal dari pajak. Yang kedua ada bukan pajak. Nah, kalau penerimaan dari pajak contohnya kayak pajak penghasilan atau biasanya disebut dengan PPh. Kemudian ada pajak pertambahan nilai gitu ya. Itu pajak dari suatu produk barang gitu ya atau jasa. Kemudian PBB atau pajak bumi dan bangunan. Kalau bukan pajak ini bisa didapatin dari laba BUMN. Kemudian ada dari hasil batu bara, kemudian hasil minyak bumi. Kalau misalkan udah pajak sama bukan pajak gitu ya, nanti sumber penerimaannya yang terakhir itu dari hibah gitu ya. Kalau dari hibah misalkan masyarakat luar negeri memberikan dana hibah kepada Indonesia gitu. Tapi kalau penerimaan perdagangan internasional, kita lihat ya, kalau perdagangan penerimaan internasional ini bisa nanti didapatin dari bea ekspor, kemudian ada bea impor. Jadi kalau kita lihat di sini, yang A dana hibah gitu ya, kemudian berarti dana hibah ini benar gitu ya, karena dia termasuk nih gitu. Kemudian dana perimbangan. Nah, karena di sini tidak ada dana perimbangan, berarti yang opsi B salah. Yang C ini penerimaan dalam negeri benar, penerimaan perpajakan benar, penerimaan bukan pajak juga benar gitu. Jadi untuk soal yang ini jawaban yang benar adalah yang B gitu ya, dana perimbangan. Oke, kita bahas soal nomor berikutnya. Nah, inflasi tingkat lebih besar 100% per tahun termasuk dalam kategori gitu ya. Nah, jadi nanti inflasi ini teman-teman ada beberapa kategorinya gitu. Yang pertama ada namanya inflasi ringan, yang kedua itu sedang, kemudian yang ketiga ada namanya berat, yang keempat sangat berat. Nah, kalau misalkan inflasi yang ringan, dia nanti tingkat inflasinya itu lebih kecil dari 13% per tahun gitu ya, per tahun. Kalau misalkan sedang, nanti 13 sampai 30% per tahunnya. Kalau berat nanti
30 sampai dengan 100%. Kemudian kalau sangat berat nanti lebih besar dari 100% per tahun gitu ya teman-teman. Nah jadi kalau inflasi tingkat lebih besar 100% per tahun berarti termasuk dalam kategori, kita lihat opsi A ya, ringan, berarti dia salah karena ini harusnya lebih kecil dari 13%. Sedang berarti salah karena harusnya 13-30%. Kemudian menengah enggak ada gitu ya. Kemudian berat, nah berat itu juga salah karena dia inflasinya tingkatnya 30-100%. Nah berarti jawaban benar adalah yang E, sangat berat. Kita lanjut soal berikutnya. Berdasarkan ukuran distribusi pendapatan nasional Bank Dunia, maka ketimpangan distribusi pendapatan nasional suatu negara dikatakan rendah jika 40% kelompok penduduk, kita lihat yang katanya kan dikatakan rendah gitu ya, distribusi pendapatan nasional suatu negara dikatakan rendah jika 40% gitu ya kelompok penduduk. Nah apa nih kira-kira gitu ya. Nah jadi teman-teman, ukuran kriteria Bank Dunia itu menggambarkan pendapatan dari si masyarakat desa berdasarkan kelompok pendapatan, yaitu nanti 40% penduduknya berpendapatannya rendah, kemudian 40% penduduknya berpendapatan menengah, kemudian nanti 20% penduduknya itu berpendapatan tinggi. Kemudian penggolongan tingkat ketimpangan ini nanti diukur hanya dari yang paling rendah gitu kan, yang dari 40% ini, berarti dia kan yang paling rendah dengan, nah yang pertama nanti dia digolongin nih, digolongkan yang pertama namanya ketimpangan yang tinggi. Nah ketimpangan tinggi. Kalau dia ketimpangan yang tinggi, nanti proporsi pendapatannya ini atau kelompok ini nanti di bawah 12% pendapatan nasional. Nah kemudian dibagi lagi nih, tadi kan ketimpangannya tinggi, yang kedua ketimpangannya itu nanti sedang. Berarti kalau nanti ketimpangannya sedang gitu ya, nanti proporsi atau total pendapatannya itu gitu ya, si kelompok ini nanti antara 12 sampai dengan 17% dari pendapatan nasional. Kalau yang ketiga, kalau ketimpangan yang tinggi gitu ya, ketimpangannya tinggi. Nah, kalau ketimpangannya tinggi nanti apabila proporsi dari total pendapatan kelompok ini lebih dari 17% pendapatan nasional. Nah, berarti karena kata dia ketimpangan suatu negara dikatakan rendah jika 40% kelompok penduduk gitu ya. Berarti kan kalau dari sini kita lihat yang termiskin itu berarti yang lebih dari 17% kan. Nah, makanya kalau kita lihat opsi A, katanya kelompok penduduk A termiskin mendapatkan lebih dari 17% GNP. Berarti ini jawabannya benar. Yang B, termiskin mendapatkan 12% sampai 17% GNP enggak ya. Kemudian terkaya mendapatkan 17% GNP. Nah, jadi bukan ya. Kemudian yang D juga mendapatkan 12%, termiskin mendapatkan lebih dari 12% gitu ya. Nah, berarti untuk jawaban ini yang benar adalah yang A, karena tadi ketimpangannya tinggi gitu kan. Berarti kalau ketimpangannya sangat tinggi, berarti dia itu termiskin dibandingkan yang lainnya. Kita lanjut nomor berikutnya. Tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat dihitung dari. Nah, jadi teman-teman, kalau pertumbuhan ekonomi itu bisa kita lihat dari atau didapatkan dari pendapatan nasional real, pertambahan pendapatan nasional real negara. Nah, jadi pendapatan nasional real negara ini menunjukkan, nah nanti si pendapatan nasional real ini menunjukkan secara
keseluruhan dari barang-barang gitu ya, dari barang-barang dan jasa dari suatu negara. Berarti kalau kita lihat dari sini, tingkat pertumbuhan ekonomi itu dihitung dari pertambahan pendapatan nasional real negara gitu ya. Jadi pendapatan nasional real negara ini secara output keseluruhan ini dapat dilihat dari barang-barang dan jasa secara keseluruhan. Berarti kita lihat opsi A, perkembangan harga barang dan jasa gitu ya. Berarti kan karena dia bilang perkembangan, salah, harusnya tadi pertambahan. Kemudian yang B, pertambahan jumlah uang yang beredar. Nah ini salah ya, karena kalau pertambahan jumlah uang yang beredar itu berarti nanti itu menunjukkan kondisi inflasi. Kalau yang C, pertambahan jumlah barang dan jasa. Nah ini benar ya. Nah yang D, tersedianya kesempatan kerja. Salah, karena biasanya kalau tersedia kesempatan kerja itu karena adanya pertumbuhan pembangunan. Kalau banyaknya investasi yang ditanamkan juga salah. Berarti untuk jawaban soal ini yang benar adalah yang C. Soal berikutnya, pada tahun 2017 kondisi perekonomian ditandai oleh PDB sebesar 20 juta gitu ya. Investasi sebesar 4 juta, belanja pemerintah 3 juta, ekspor sebesar 1 juta dan impor sebesar 300.000. Dari data tersebut besar konsumsi adalah. Nah, jadi teman-teman kalau dari sini berarti ini itu adalah pendekatan penghitungan pendapatan nasional gitu ya, melalui pendekatan pengeluaran. Rumusnya adalah PDB atau produk domestik bruto, nah atau pendapatan nasional sama dengan C plus I plus G plus X dikurangi dengan M. Nah, C ini merupakan konsumsi, I-nya merupakan investasi, kemudian G-nya merupakan pengeluaran pemerintah, kemudian X-nya ekspor, kemudian yang M-nya adalah impor. Nah, jadi karena di sini gitu ya, di sini dia bilang PDB-nya. Berarti untuk menjawab soal ini kita lihat yang diketahui di sini apakah yang diketahui adalah PDB. PDB-nya sama dengan 20 juta, investasi sama dengan 4 juta, belanja pemerintah atau G-nya sama dengan 3 juta, kemudian ekspor, berarti ekspor itu X ya, X-nya 1 juta, dan impornya sama dengan 300.000. Nah, berarti yang dia tanyakan adalah berapakah besar konsumsi, berarti konsumsi itu yang C-nya ya. Nah, berarti tinggal kita masukin rumusnya, PDB sama dengan gitu ya, C plus I plus G plus X dikurangi dengan M. PDB-nya kita masukin 20 juta, C-nya berarti yang ditanya I-nya sebesar 4 juta gitu ya, plus G-nya 3 juta, ditambah X kurang M 1 juta kurang 300.000. Nah, nanti hasilnya kita dapetin, kita taruh di lanjutannya di sini ya. Berarti 20 juta sama dengan, nah kalau kita totalin 4 juta tambah 3 juta 7 juta ditambah dengan 1 juta dikurang 300 berarti 700 ya. Berarti ini 7 juta 700 ditambahi dengan C. Berarti C-nya sama dengan 20 juta dikurang 7 juta 700 adalah 12 juta 300. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Soal berikutnya, kebijakan moneter yang tepat untuk mengatasi kondisi ekonomi yang lesu adalah. Nah, dia bilang di sini kebijakan moneter. Kebijakan moneter. Berarti kalau kebijakan moneter untuk mengatasi kondisi ekonomi yang lesu ditandai dengan adanya jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih kecil dari jumlah barang dan jasa, atau biasanya ini tuh disebut dengan yang namanya deflasi. Jadi kebijakan moneter yang diambil untuk mengatasi ini berarti kan JUB-nya lagi turun nih, nanti
si moneter ini atau si BI ini mau yang namanya meningkatkan JUB-nya gitu ya, biar jumlah uang yang beredarnya banyak lagi. Untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar ini gitu ya, dia kan punya kebijakan. Nah, kebijakannya yang pertama ada namanya kontraktif, yang kedua ada ekspansif. Nah, kebijakan yang dia pakai untuk meningkatkan, kalau kontraktif itu nanti artinya adalah menurunkan JUB gitu ya, atau jumlah uang yang beredar. Kemudian kalau ekspansif adalah menambah jumlah uang yang beredar. Jadi yang dia ambil atau yang dia pakai adalah berarti kan jumlah uang yang beredarnya lagi turun. Kemudian dia mau meningkatkan jumlah uang yang beredarnya, berarti dia pakai kebijakan yang ekspansif karena menambah jumlah uang yang beredar. Kemudian instrumennya apa aja gitu kan? Instrumen dari kebijakan moneter, instrumen kebijakan moneter. Kebijakan moneternya makai apa gitu ya? Ada 4. Yang pertama, yang kedua, 3, 4 ya. Yang pertama itu ada namanya operasi pasar terbuka. Kita singkat OPT ya. Nah, jadi operasi pasar terbuka ini dia nanti karena kondisi ekonomi lagi lemah, dia bakalan yang namanya membeli gitu ya, membeli surat berharga. Nah, kalau yang kedua ada namanya kebijakan diskonto. Nah, kebijakan diskonto ini nanti kebijakan meningkatkan atau menurunkan suku bunga bank. Berarti kalau ekonomi lagi lemah, kebijakan yang diambil itu adalah menurunkan suku bunga. Kemudian yang ketiga, cadangan kas gitu ya, atau kebijakan cadangan kas. Nah, kalau kebijakan ini karena kondisi ekonomi lagi lemah, kebijakan yang dia ambil itu dengan cara menurunkan cadangan kas. Nah, yang terakhir itu kredit. Jadi nanti kalau yang kebijakan kredit ini dia bisa berupa pelonggaran atau pengetatan pemberian kredit kepada masyarakat. Nah, jadi karena kondisi ekonomi lagi lemah, kebijakan yang diambil untuk kredit itu adalah dengan memperlonggar kredit kepada masyarakat. Nah, kita lihat jawabannya ya. Berarti untuk opsi A, kebijakan moneter ekspansif dengan menjual sertifikat Bank Indonesia. Berarti kalau misalkan ini kan ngambilnya ekspansif gitu ya. Nah, sedangkan kalau ekspansif ini kita mau menambah jumlah uang yang beredar, tapi di sini kan dia katanya menjual, harusnya membeli. Makanya dia salah. Yang B, kebijakan moneter kontraktif dengan membeli sertifikat Bank Indonesia. Nah, kalau misalkan yang B ini kan kebijakan moneter kontraktif. Berarti kalau misalkan kontraktif itu dia menurunkan JUB. Karena permasalahannya adalah kita mau meningkatkan JUB, makanya ini salah. Nah, harusnya ini ekspansif ya, bukan kontraktif. Dengan membeli sertifikat Bank Indonesia. Nah, kalau misalkan membelinya benar, cuman karena dia bilang kontraktif, makanya salah. Kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan suku bunga. Nah, ini yang paling benar. Nah, kebijakan moneter ekspansif kan tadi kita mau menambah jumlah uang yang beredar. Dengan cara apa? Dengan cara instrumen kebijakan moneternya tadi pakai diskonto, yaitu dengan apa? Menurunkan suku bunga. Berarti C benar ya. Kalau yang D, kebijakan moneter ekspansif dengan menaikkan giro wajib minimum. Nah, harusnya ini bukan dinaikin ya, tapi diturunin. Kemudian yang E, kebijakan moneter kontraktif dengan menaikkan suku bunga. Nah, ini itu kebijakan moneter kontraktif karena dia tadi kita ngatasin ekonomi lemah, makanya salah. Ini itu untuk mengatasi kondisi ekonomi kalau yang terjadi inflasi gitu ya, bukan deflasi. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang C. Kita lanjut soal berikutnya. Cara mengatasi inflasi dengan kebijakan fiskal adalah, berarti kita harus tahu dulu nih untuk ngebahas soal ini, yang terjadi kan itu inflasi gitu ya. Inflasi itu apakah kenaikan harga secara terus-menerus secara umum. Kemudian si inflasi ini ditandai dengan jumlah uang yang beredar atau kakak singkat JUB gitu ya, lebih besar dari jumlah barang dan jasa. Jadi intinya mah ketika inflasi itu jumlah uang yang beredar itu sangat tinggi gitu ya, atau meningkat. Nah, kemudian
cara mengatasi inflasi ada yang namanya dua kebijakan. Yang pertama ada namanya kebijakan fiskal, yang kedua ada namanya kebijakan moneter. Kalau kebijakan fiskal nanti ini tuh terkait penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kalau misalkan gitu ya, lagi terjadi inflasi, nah dari si pemerintah itu mengatasi itu dengan cara melalui kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Nah, karena lagi JUB meningkat gitu ya, atau jumlah uang yang beredar meningkat, berarti kan harus diturunkan kan JUB-nya karena dia mengalami peningkatan biar stabil. Nah, berarti dari pemerintah melalui kebijakan fiskal dia harus yang pertama meningkatkan yang namanya pajak gitu ya, atau meninggikan pajak kepada masyarakat. Yang kedua adalah dengan menurunkan pengeluaran pemerintah. Untuk menurunkan JUB-nya berarti dia meningkatkan pajak dan menurunkan pengeluaran pemerintah. Kalau dari kebijakan moneter, nah ini kan kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral gitu ya. Dari Bank Sentral tadi itu kebijakannya ada 4 kan, ada operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, yang ketiga ada kebijakan cadangan kas minimum, yang terakhir itu ada namanya kebijakan kredit. Karena lagi terjadi jumlah uang yang beredar di masyarakat itu banyak, makanya harus diturunkan gitu jumlah uang yang beredarnya biar stabil gitu ya. Nah, kalau dari sisi kebijakan moneter, nah untuk kebijakan jual beli surat berharga nanti dia harus menjual surat berharga. Yang kedua itu kan kebijakan diskonto atau suku bunga. Jadi biar JUB-nya menurun gitu ya, diambil kebijakan meningkatkan suku bunga SB. Kemudian kalau dari cadangan kas berarti cadangan kasnya ditingkatin juga gitu ya untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Yang terakhir adalah pengetatan pemberian kredit. Nah, berarti kita udah nemu nih gitu ya, untuk mengatasi inflasi pakai kebijakan fiskal adalah yang A, menaikkan suku bunga. Berarti kan ini salah karena apa? Ini adalah kebijakan moneter. Nah, kemudian menaikkan cadangan kas juga salah karena dia moneter. Kalau yang menaikkan pajak berarti benar ya. Kalau yang D-nya menjual surat berharga berarti salah karena ini kebijakan moneter. Memperketat pemberian kredit juga ini moneter. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang C. Kita lihat soal berikutnya. Inflasi 13% setahun termasuk kategori gitu ya. Tadi kan kita udah bahas. Nah, berarti kalau untuk yang inflasi ringan kan dia lebih kecil dari 13% gitu ya. Inflasi sedang itu 13 sampai 30%. Inflasi semi berat gak ada ya. Kalau inflasi berat 30 sampai dengan 100%. Nah, kalau yang terakhir inflasi tidak terkendali atau hyperinflasi gitu ya, berarti dia ini lebih besar dari 100%. Berarti jawabannya yang benar adalah yang inflasi 13%, berarti yang inflasi sedang. Oke teman-teman, kita lihat nomor yang terakhir. Tingkat pengangguran alamiah natural adalah gitu ya. Nah, jadi tingkat pengangguran alamiah natural itu adalah tingkat pengangguran yang terjadi ketika perekonomian berada pada kondisi full employment gitu ya. Nah, jadi kalau opsi A kita lihat, opsi A ini berarti dia benar ya. Yang B, tingkat pengangguran yang terjadi ketika produk domestik bruto atau PDB maksimal. Bukannya salah. Yang C, selisih antara tingkat pengangguran jangka panjang dan jangka pendek salah. Yang D, selisih pengangguran musiman dengan pengangguran teknologi juga salah. Yang E, tingkat pengangguran yang terjadi ketika tingkat inflasi juga salah. Berarti yang benar sesuai dengan pengertiannya itu adalah yang A.
Oke teman-teman, itu dia tadi pembahasan soal ekonomi terkait materi pendapatan nasional dan inflasi part 2. Semoga bisa dipahami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.